Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan dibahas bahasan mengenai ruang hasil kali dalam atau RDH yang merupakan bahasan dari mata kuliah aljabar linier. Bahasan ini akan dibahas oleh kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Nur Saadah, Rahmi Rahmayanti, Atina Rahmah Ikhtiari, Rena Nur Alia, Tari Oktaviona, dan juga Baina Ashifa. Langsung saja ke pembahasan pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Rahmi Rahmayanti mengenai definisi ruang hasil kali dalam atau RDH. Misalnya V adalah suatu ruang vektor dan vektor U, vektor V merupakan anggota dari ruang vektor V, maka notasi ini dinamakan hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksioma sebagai berikut. Yang pertama yaitu aksioma simetri. Yaitu hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan hasil kali dalam vektor V, vektor U. Kemudian, aksioma penambahan yaitu hasil kali dalam vektor U plus vektor V, vektor W sama dengan hasil kali dalam vektor U, vektor W plus hasil kali dalam vektor V, vektor W. Kemudian, aksioma kehomogenan yaitu hasil kali dalam sebarang skalar K dikali vektor U, vektor V sama dengan skalar K dikali hasil kali dalam vektor U, vektor V. Selanjutnya, aksioma kepositifan, yaitu hasil kali dalam vektor V, vektor V lebih besar dari sama dengan 0, dan hasil kali dalam vektor V, vektor V sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor V sama dengan vektor 0. Nah, sebuah ruang vektor yang dilengkapi dengan sebuah hasil kali dalam dinamakan ruang hasil kali dalam. Nah, dari pemaparan ini didapatkan bahwa sebuah ruang vektor dapat dinamakan sebagai ruang hasil kali dalam apabila ruang vektor tersebut dilengkapi dengan sebuah hasil kali dalam, yang mana didapatkan dari anggota-anggota ruang vektor tersebut yang dioperasikan sedemikian sehingga memenuhi keempat aksioma ini. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke contoh. Misalkan vektor U sama dengan U1, U2, dan vektor V sama dengan V1, V2 adalah vektor-vektor pada R2. Buktikanlah bahwa hasil kali dalam Euclides yang diboboti hasil kali dalam U, V sama dengan 3U1, V1 dan 2U2, V2 dapat memenuhi keempat aksioma hasil kali dalam tersebut. Nah, yang pertama untuk membuktikan aksioma 1, yaitu hasil kali dalam U, V. Nah, ini kan di soal tadi U, V itu 3U1, V1 ditambah 2U2, V2. Nah, 3U1, V1 kan sama aja kayak 3V1, U1 ya. Maka dapat dituliskan 3V1, U1 ditambah, nah yang ini juga sama, jadi 2V2, U2. Ini kan berarti kalau dibalik kayak gini jadinya bukan UV lagi, tapi jadinya VU. Maka hasil kali dalam vektor U, vektor V sama kayak hasil kali dalam vektor V, vektor U. Maka aksioma 1 terpenuhi. Selanjutnya, untuk membuktikan aksioma 2, jika W sama dengan W1, W2. Nah, hasil kali dalam U plus V, W sama dengan U plus V ini kan anggota U kan tadi U1, U2, anggota V itu V1, V2. Nah, kalau dijabarkan U1 plus V itu jadi U1 plus V1, U2 plus V2. Sementara yang W itu sama dengan W1, W2. Nah, yang ini itu, kita misalkan yang ini sebagai U, yang ini sebagai V. Nah, tadi kan di soal itu bobotnya itu 3U1 V1 ditambah 2U2 V2. Nah, U1-nya itu kita ganti jadi ini. Lalu V1-nya ganti jadi ini, U2-nya ganti jadi ini, V2-nya ganti jadi ini. Nah, maka 3U1 V1 itu jadinya 3U1 plus V1 dikali W1 ditambah yang 2 ini 2U2 V2, U2-nya kan jadi ini, V2-nya jadi ini ya. Jadi 2 kali U2 plus V2 dikali W2. Nah, ini tinggal dioperasikan. Jadi 3U1 kali W1 ditambah 2U2 kali W2 ditambah 3V1 kali W1 ditambah 2V2 kali W2. Nah, ini kan kita dapat ya, sama seperti bobot, tapi vektornya itu U sama W, maka dia itu hasil kali dalam vektor U, vektor W. Nah, sementara yang ini merupakan hasil kali dalam vektor V, vektor W. Jadi, hasil kali dalam vektor U ditambah vektor V, vektor W sama dengan hasil kali dalam vektor U, vektor W plus
hasil kali dalam vektor V, vektor W. Maka aksioma 2 juga terpenuhi. Selanjutnya untuk membuktikan aksioma 3. Untuk suatu skalar K anggota dari R, maka hasil kali dalam skalar K dikali vektor U, vektor V sama dengan, nah kalau vektor U kan tadi U1, U2, maka skalar K dikali vektor U sama dengan KU1, KU2. Kemudian vektor V tadi sama dengan V1, V2. Nah, kita masukkan ini ke dalam bobot yang ada di soal tadi, yaitu 3U1 V1 ditambah 2U2 V2. Nah, U1-nya kita ganti jadi ini, V1-nya kita ganti jadi ini. Jadi, 3U1 V1 jadinya sama dengan 3KU1 V1. Nah, untuk 2U2 V2, U2-nya kita ganti jadi ini, lalu V2-nya kita ganti jadi ini. Maka, plus 2K2 dikali KU2 dikali V2. Nah, lalu ini kita operasikan, K-nya kita keluarin ya, difaktorkan. Maka, skalar K dikali KU1 V1 ditambah 2U2 V2. Sama dengan, ini kan tadi sama kayak yang ada di soal ya. 3U1 V1 ditambah 2U2 V2 sama dengan hasil kali dalam U, V. Nah, maka K ini sama dengan K dikali U, V. Maka hasil kali dalam skalar K dikali vektor U, vektor V sama dengan skalar K dikali hasil kali dalam vektor U, vektor V. Maka aksioma 3 juga terpenuhi. Yang terakhir membuktikan aksioma 4. Nah, hasil kali dalam vektor V, vektor V sama dengan, vektor V kan tadi V1, V2 ya. Jadi kita tulis lagi V1, V2 sama V1, V2 karena dua-duanya vektor V. Nah, lalu kita masukin ke dalam bobot tadi yaitu 3U1 V1 ditambah 2U2 V2. Ini sebagai U-nya, ini sebagai V-nya. Nah, 3U1 V1, ini kan U1-nya, ini V1-nya. Jadi 3V1 kali V1 ditambah 2U2 V2, ini U2-nya, ini V2-nya. Kita masukin jadi 2V2 V2. Nah, karena V1 kali V1 itu kan sama aja kayak V1 pangkat 2 ya. Maka kita dapat tuliskan yaitu sama dengan 3V1 pangkat 2 ditambah 2V2 pangkat 2. Nah, jelas bahwa hasil kali dalam vektor V, vektor V sama dengan 3V1 pangkat 2 ditambah 2V2 pangkat 2 lebih besar dari sama dengan 0 untuk setiap vektor V. Dan hasil kali dalam vektor V, vektor V sama dengan 3V1 pangkat 2 ditambah 2V2 pangkat 2 sama dengan 0. Jika dan hanya jika V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Nah, maka aksioma 4 juga terpenuhi. Maka hasil kali dalam Euclides yang diboboti hasil kali dalam U, V sama dengan 3U1 V1 ditambah 2U2 V2 dengan vektor U yaitu U1, U2 dan vektor V sama dengan V1, V2 yang merupakan vektor-vektor pada R2 memenuhi keempat aksioma hasil kali dalam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Alia, NPM 195050056. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kali dalam pada Rn. Definisi hasil kali dalam Euclidean perkalian untuk Euclidean dua buah vektor dalam Rn yang dinotasikan U kali V jika diketahui vektor U sama dengan U1, U2 sampai dengan UN dan diketahui vektor V sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn adalah vektor-vektor pada Rn, maka ruang hasil kali dalam UV sama dengan U kali V sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 sampai dengan UN kali Vn. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh soalnya, hitunglah ruang kali dalam UV dengan menggunakan hasil dalam diketahui matriks U sama dengan U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 2, U3 sama dengan min 2, U4 sama dengan 5, dan diketahui matriks V sama dengan V1 sama dengan 0, V2 sama dengan min 3, V3 sama dengan 1, V4 sama dengan 2. Untuk penyelesaian kita menggunakan rumus yang tadi. Ruang hasil kali dalam UV sama dengan
U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3 tambah U4 kali V4. Kita masukkan nilainya. Ruang hasil kali dalam UV sama dengan 1 kali 0 tambah 2 kali min 3 tambah min 2 kali 1 tambah 5 kali 2. Sama dengan 1 kali 0, 0 tambah 2 kali min 3 sama dengan min 6 tambah min 2 kali 1 sama dengan min 2 tambah 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi totalnya semuanya sama dengan 2. Mungkin sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayina Ashifa dengan NPM 1950500065. Di sini saya akan membahas mengenai hasil kali dalam pada P2. Nah, di sini jika vektor P sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat dan vektor Q sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat adalah sebarang dua vektor pada P2, maka rumus berikut mendefinisikan hasil kali dalam pada P2, yaitu hasil kali dalam vektor P, vektor Q sama dengan A0 dikali B0 ditambah A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Dalam artian, hasil kali dalam pada vektor P, vektor Q ini jumlah dari hasil kali koefisien yang bersesuaian antara vektor P juga vektor Q, yaitu A0 bersesuaian dengan B0, jadi A0 dikali B0, kemudian A1 bersesuaian dengan B1, dan A2 juga bersesuaian dengan B2. Maka rumusnya itu A0 dikali B0 ditambah A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Hitunglah hasil kali dalam vektor P, Q dengan menggunakan hasil kali dalam dari vektor P sama dengan negatif 1 ditambah 2X ditambah X kuadrat, vektor Q sama dengan 2 dikurangi 4X kuadrat. Nah, penyelesaiannya itu kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu A0 dikali B0 ditambah A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Nah, di sini A1-nya itu negatif 1 dan A0-nya itu negatif 1, A1-nya itu 2 dan A2-nya itu 1. Nah, untuk B0-nya itu di sini 2 dan B1-nya itu karena tidak ada kita anggap 0. Kemudian B2-nya itu sama dengan negatif 4. Kita substitusikan, yaitu negatif 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 0 ditambah 1 dikali negatif 4, yaitu negatif 2 dikurangi 4 hasilnya negatif 6. Jadi hasil kali dalam vektor P, Q untuk vektor yang tadi yaitu negatif 1 ditambah 2X ditambah X kuadrat dan juga 2 dikurangi 4X kuadrat itu sama dengan negatif 6. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan pembahasan selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Saadah dengan NPM 1950500031. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Dalam materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah materi tentang hasil kali dalam pada P2 dengan cara kalkulus.
Jadi pada materi kali ini kita akan mengandalkan pengetahuan kita tentang materi kalkulus yang telah kita pelajari, yaitu dengan cara integral. Nah, di sini misalkan ada vektor P, di mana vektor P ini adalah Px, dan ada vektor Q, di mana vektor Q ini adalah Qx, adalah dua polinomial pada Pn, sehingga kita dapat mendefinisikannya sebagai hasil kali dalam dari vektor P, vektor Q ini adalah integral A sampai B, Px, Qx, dx. Nah, di mana A dan B-nya ini adalah sembarang bilangan real yang tetap, sehingga A-nya ini lebih kecil dari B. Nah, kita akan perlihatkan bahwa rumus ini mendefinisikan hasil kali dalam Pn. Nah, ini juga sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 4 aksioma, jadi untuk membuktikannya harus terbukti 4 aksioma, seperti ada aksioma kesimetrian, ada aksioma penambahan, ada aksioma kehomogenan, dan ada aksioma kepositifan. Jadi aksioma yang pertama adalah hasil kali dalam P, Q itu harus sama dengan hasil kali dalam Q, P. Untuk aksioma yang kedua, hasil kali dalam P ditambah Q, S ini akan sama dengan hasil kali dalam P, S dan ditambah hasil kali dalam Q, S. Untuk aksioma yang ketiga, harus terbukti hasil kali dalam suatu K itu dikalikan P, Q akan sama dengan K-nya dikali hasil kali dalam P, Q. Untuk aksioma yang keempat, hasil kali dalam P, P itu akan lebih besar dari 0, di mana jika hasil kali dalam P, P-nya sama dengan 0, ini akan terjadi jika dan hanya jika P-nya itu sama dengan 0. Nah, kita langsung saja buktikan untuk aksioma yang pertama, di mana hasil kali dalam P, Q ini akan sama dengan hasil kali dalam Q, P. Kita tuliskan hasil kali dalam P, Q ini adalah integral A sampai B, P-nya adalah Px, Q-nya adalah Qx, dx, akan sama dengan hasil kali dalam Q, P ini dapat kita tuliskan sebagai integral A sampai B, Q-nya adalah Qx, P-nya adalah Px, dx. Nah, di sini ada perkalian Px, Qx akan sama dengan Qx, Px, sehingga aksioma 1 ini berlaku atau terpenuhi. Lalu pembuktian aksioma yang kedua. Di sini hasil kali dalam P ditambah Q, S itu harus sama dengan hasil kali dalam P, S ditambah hasil kali dalam Q, S. Nah, kita dapat tuliskan untuk hasil kali dalam P ditambah Q, S ini adalah integral A sampai B, P ditambah Q-nya itu adalah Px ditambah Qx, S, S-nya adalah Sx, dx, berarti akan sama dengan, ini dengan dilakukan dengan cara perkalian pelangi, jadi Px dikali Sx, Qx dikali Xs, sehingga menghasilkan integral A sampai B, Px dikali Sx dx ditambah integral A sampai B Qx Sx dx, sehingga aksioma 2 juga berlaku atau terpenuhi. Untuk aksioma yang ketiga, hasil kali dalam K dikali P, Q itu akan sama dengan K dikali hasil kali dalam P, Q. Nah, untuk hasil kali dalam K dikali P, Q, kita dapat menuliskan integral A sampai B, K, Px, Qx, dx ini, kita harus mengingat teorema ada integral, di mana jika ada integral Kfx dx, jadi K-nya itu dipindahkan menjadi di depan integralnya. Nah, sehingga ini akan sama dengan K integral A sampai B Px Qx, sehingga aksioma 3 juga berlaku atau terpenuhi. Untuk aksioma yang keempat, hasil kali dalam P, P itu akan lebih besar atau sama dengan 0 saat hasil kali dalam P, P-nya itu sama dengan 0 itu jika dan hanya jika P-nya sama dengan 0. Nah, di sini jika
vektor P-nya adalah Px adalah sembarang polinomial pada Pn. Maka P kuadrat X itu lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua X. Maka kita dapat masukkan hasil kali dalam P, P lebih besar sama dengan 0 dapat dituliskan itu integral A sampai B, P-nya Px, P-nya Px dx lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga integral A sampai B, P kuadrat X dx lebih besar sama dengan 0. Sehingga terbukti. Nah, selanjutnya, karena P kuadrat X lebih besar dari sama dengan 0, dan karena polinomial ini adalah fungsi kontinu, maka integral A sampai B P kuadrat X dx ini juga sama dengan 0, jika dan hanya jika Px-nya itu 0. Untuk semua X yang memenuhi di mana X-nya itu lebih besar sama dengan A, dan X-nya lebih kecil atau sama dengan B, maka hasil kali dalam P, P ini akan sama dengan integral A sampai B P kuadrat X dx ini sama dengan 0 jika dan hanya jika P-nya itu adalah 0, sehingga aksioma 4 juga berlaku. Nah, sekian pemaparan dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atina Rahmaitiari, NPM 1950554. Saya akan melanjutkan materi yang sudah rekan saya sampaikan. Materi yang saya akan paparkan adalah hasil kali dalam untuk fungsi. Hasil kali dalam juga bisa digunakan untuk suatu fungsi. Intinya sama, yaitu suatu fungsi tersebut harus bisa memenuhi aksioma-aksiomanya. Kita lihat dulu dari rumusnya. Misalkan f sama dengan fx dan g sama dengan gx adalah dua fungsi pada vektor c, a, b, sehingga dapat didefinisikan hasil kali dalam f, g adalah integral dari a menuju b fx, gx, dx. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa suatu fungsi tersebut harus bisa memenuhi aksioma-aksiomanya, yaitu aksioma simetri, aksioma penambahan, aksioma kehomogenan, dan aksioma kepositifan. Kita lihat buktinya satu persatu. Yang pertama, hasil kali dalam f, g adalah integral dari a menuju b fx, gx, dx. Kita bisa pertukarkan fx dengan gx-nya, jadi bentuknya menjadi integral dari a menuju b gx fx dx. Nah, ini sama aja seperti hasil kali dalam g, f, sehingga ini membuktikan bahwa aksioma 1 berlaku. Selanjutnya, aksioma yang kedua, dengan menambahkan satu fungsi sx, sehingga bentuknya menjadi hasil kali dalam f tambah g, s adalah integral dari a menuju b fx tambah gx dikali sx dx, sama dengan integral dari a menuju b fx sx dx ditambah integral a menuju b gx sx dx. Nah, ini bentuknya sama seperti hasil kali dalam f, s ditambah hasil kali dalam g, s. Nah, ini membuktikan bahwa aksioma 2 juga berlaku. Selanjutnya, aksioma yang ketiga dengan sembarang skalar k. Bentuknya hasil kali dalam kf, g adalah integral dari a menuju b k dikali fx, gx, dx. K-nya bisa kita keluarkan menjadi k dikali integral dari a menuju b fx, gx, dx. Nah, ini bentuknya sama seperti k dikali hasil kali dalam f, g. Ini menunjukkan bahwa aksioma 3 juga berlaku. Selanjutnya, aksioma yang keempat, jika f adalah fx adalah sembarang fungsi di c, a, b, kemudian f kuadrat x lebih besar sama dengan 0 untuk semua x, maka hasil kali dalam f, adalah integral dari a menuju b f kuadrat x dx lebih besar sama dengan 0. Karena f kuadrat x lebih besar sama dengan 0 kontinu pada a, b, maka integral a menuju b f kuadrat x dx sama dengan 0 jika dan hanya jika fx sama dengan 0 untuk semua x di a, b. Sehingga hasil kali dalam f, adalah integral dari a menuju b f kuadrat x dx sama dengan 0 jika dan hanya jika f sama dengan 0. Nah, ini membuktikan bahwa aksioma 4 juga berlaku. Karena 4 aksioma ini berlaku, maka kita dapat menggunakan rumus hasil kali dalam f, g
sama dengan integral dari A menuju B fx gx dx untuk mendefinisikan sebuah hasil kali dalam pada ruang vektor C, A, B. Selanjutnya, contoh soalnya. Diketahui ruang vektor P2 memiliki hasil kali dalam P, Q adalah integral dari min 1 menuju 1 Px Qx dx dengan Px sama dengan 1 dan Qx sama dengan x kuadrat. Tentukan hasil kali dalam P, Q. Nah, penyelesaiannya tinggal kita substitusikan saja Px-nya sama dengan 1 dan Qx-nya sama dengan x kuadrat, sehingga diperoleh integral dari min 1 menuju 1 x kuadrat dx. Kita integralkan menjadi 1/3 x pangkat 3 dengan batas min 1 sampai 1. Min 1 kita substitusikan min 1 dengan satunya, sehingga diperoleh 1/3 ditambah 1/3 yaitu 2/3. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, gunakan hasil kali dalam f, g sama dengan integral dari 0 menuju 1 fx gx dx untuk menghitung hasil kali dalam f, g untuk vektor-vektor f sama dengan fx dan g sama dengan gx pada c sama dengan 0,1 dengan fx-nya adalah 2 cos px dan gx-nya adalah sin 2 px. Sama seperti tadi, tinggal kita substitusikan fx dengan gx-nya, sehingga diperoleh integral dari 0 menuju 1 cos 2px dikali sin 2px dx. Nah, integral dari cos adalah sin, dan integral dari sin adalah min cos. Tinggal kita ubah menjadi 2 sin 2px dikali min cos 2px dengan batas 0 sampai 1. Kita substitusikan 0 sama 1-nya, sehingga diperoleh hasilnya adalah 0. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Oktaviona, NPM 1950558. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Materi yang saya jelaskan kali ini yaitu mengenai sifat hasil kali dalam. Pada teorema ini terdapat 3 sifat hasil kali dalam, yaitu jika vektor U, vektor V, dan vektor W adalah vektor-vektor sifat hasil kali dalam real dan K sembarang skalar, maka terdapat 3 sifat. Yang pertama, atau yang A, yaitu ruang hasil kali dalam 0, vektor V sama dengan ruang hasil kali dalam vektor V, 0 sama dengan 0. Sifat yang kedua, atau yang B, yaitu ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V ditambah vektor W sama dengan ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V ditambah ruang hasil kali dalam vektor U, vektor W. Sifat yang ketiga, atau yang C, ruang hasil kali dalam vektor U, K vektor V sama dengan K ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V. Selanjutnya, adapun pembuktian sifat hasil kali dalam. Pembuktian yang pertama, atau yang A, yaitu ruang hasil kali dalam 0, vektor V sama dengan 0 kali vektor V1 ditambah 0 kali vektor V2 sama dengan vektor V1 dikali 0 ditambah vektor V2 dikali 0. Hasilnya yaitu ruang hasil kali dalam vektor V, 0 sama dengan 0. Pembuktian sifat yang kedua yaitu ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V ditambah vektor W sama dengan vektor U1 dikali vektor V1 ditambah vektor W1 ditambah vektor U2 dikali vektor V2 ditambah vektor W2 sama dengan vektor U1 vektor V1 ditambah vektor U1 vektor W1 ditambah vektor U2 vektor V2 ditambah vektor U2 vektor W2 sama dengan vektor U1 vektor V1 ditambah vektor U2 vektor V2 ditambah vektor U1 vektor W1 ditambah vektor U2 vektor W2. Jadi hasilnya yaitu terbukti sifat hasil kali dalam vektor U, vektor V ditambah sifat hasil kali dalam vektor U, vektor W. Selanjutnya yaitu sifat yang ketiga atau yang terakhir, yaitu ruang hasil kali dalam vektor U, K vektor V sama dengan vektor U1 dikali K vektor V1 ditambah vektor U2 dikali K vektor V2
sama dengan K vektor U1 vektor V1 ditambah K vektor U2 vektor V2 sama dengan K dikali vektor U1 vektor V1 ditambah vektor U2 vektor V2. Jadi hasilnya K ruang hasil kali dalam vektor U, vektor V. Selanjutnya di sini ada satu contoh yang terkait dengan sifat yang tadi saya jelaskan. Contohnya yaitu ruang hasil kali dalam U kurangi 2V, 3U tambah 4V sama dengan, jadi U sama 2V nya dikelompokin satu-satu ke 3U tambah 4V. Nah, selanjutnya juga dikelompokin satu-satu, yaitu ruang hasil kali dalam U, 3U ditambah ruang hasil kali dalam U, 4V, dan 2V sama 3U dan 2V sama 4V. Selanjutnya dikeluarin angkanya, jadi 3 ruang hasil kali dalam U, U ditambah 4 ruang hasil kali dalam U, V dikurangi 6 ruang hasil kali dalam V, U dikurangi 8 ruang hasil kali dalam V, V. Selanjutnya karena yang tadi U, jadi U kuadrat ditambah 4 ruang hasil kali dalam U, V dikurangi 6 ruang hasil kali dalam U, V dikurangi, karena V nya tadi V, V jadi 8V kuadrat. Jadi hasilnya 3U kuadrat kurangi 2 ruang hasil kali dalam U, V dikurangi 8V kuadrat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.